Akhirnya kemudian Anda aspirasi yakin bawah. deadline itu diberikan kepada Anies? Saya yakin. Yakin. Pimpinan PKS yang menyampaikan. Anda percaya yakin? Pimpinan PKS yang menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengubah hal aja agar rakyat mengaminkan siapa yang dilaknat. Apakah ada yang berbohong atau tidak yang berbohong? Maka yang berbohong itu dilaknat. Saya siap. Kalau itu benar, maka semoga saya dilaknat Allah. Ditanya pimpinan PKS saja. Semoga masyarakat jangan Anda berani tidak berani lalu merasa tahu bahwa mengeksploitasi kebenaran untuk milik Anda. Salah. Loh tidak. Saya meminta konsekuensi. Jangan konteks itu dong. Anda serasa mengeksploitasi bahwa kebenaran yang milik Anda hanya dengan konteks itu. Kan konsekuensinya berdua. Ya, kalau saya bohong kan tidak konsekuensi. Jadi Mulyono itu sekali lagi sosok yang dablek, tidak lagi punya rasa malu dan durjana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Ini ada video menarik nih. Anak abah saat berdebat tahu-tahu ngajakin sumpah. Siapa yang bohong, siapa yang benar. Tiba-tiba, ayo, kalau mau, siapa yang benar, siapa yang bohong, atau siapa yang benar, itu kita sumpah aja. Seru nih videonya. Kita lihat aja ya. Let's go. Lanjutnya ya. Jadi 25 Juni kita deklarasikan, proses komunikasi dilanjutkan, bahkan juga ada deklarasi dari Nasdem, ya kan? Dan Nasdem membebaskan memilih wakil dan sebagainya. Dan dari proses yang ada 25 Juni sampai 4 Agustus, pimpinan mengambil juga alternatif untuk membuat langkah selanjutnya ketika belum ada kepastian apakah Anies ini pertama bisa berlayar. Yang kedua juga bisa mengusung calon yang kita usulkan, Anies Baswedan, Soebul Iman. Maka diberikan deadline. Dan deadline ini ada, makanya kalau misalnya dibilang deadline nggak ada, coba diceknya langsung ke orang yang bersangkutan. Kalau kita tentu kan bukan kita yang ngomong, ya kan? Tapi pimpinan PKS mengambil konteks itu. Dan akhirnya ketika sudah tidak bisa berlayar, yang pertama untuk konteks saat itu ya, karena kan konteks saat itu PKS nggak bisa berlayar sendiri kan, tidak bisa berlayar. Dan yang kedua juga Aniesnya juga belum dapat berlayar dan tidak mengusung bersama Soebul Iman, ya maka dibuatlah langkah alternatif lain gitu. Oke, Bung Ges ada mau komentar soal ini? Tentang apa? Tentang apa yang disampaikan oleh Bung Fatul? Tentang deadline ya? Deadline dan juga akhirnya kemudian Anda aspirasi yakin bawah. deadline itu diberikan kepada Anies? Saya yakin. Yakin. Pimpinan Semuanya PKS yang menyampaikan. Anda percaya yakin? Pimpinan PKS yang menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengubah hal aja agar rakyat mengaminkan siapa yang dilaknat. Yang menyampaikan siapa? Ini simpel nih. Yang menyampaikan siapa? Kan saya tanya, Anda yakin? Yang menyampaikan Anda yakin? siapa? Ya saya yakin. Ya sudah. Yakin, tapi kalau keyakinan itu saya terhadap bahwa itu disampaikan oleh kalau itu PKS. benar, semoga Allah melaknat saya. Ya, itu sih nggak ada hubungannya karena konteksnya bukan Keberanian saya, bukan saya bahwa ke Anies. Anda sebagai orang yang yakin dengan kebenaran, sebagai partai yang ingin berbuat benar, nggak nyambung, Mas. maka punya keyakinan. Nggak nyambung. Ya apa yang dikatakan? Ya nggak nyambung. Tidak boleh ada kebohongan. Ya, Anda nggak maka nyambung. kalau ada kebohongan di antara kita berdua, ya ngapain antara kita ada berdua? konsekuensinya. Yang ngambil keputusan bukan kita berdua. Oh, ya udah, Anda berarti tidak yakin kan? Ya saya yakin. Ya keyakinan kenapa ya? Kita mau bahas saja. Ya ngapain mau bahas orang kita Bahas yakin? sumpah. Iya. Dan kita bukan orang yang terlibat. Kan begini. Ngapain Anda menyeret-nyeret sesuatu yang tidak terlibat? Teman-teman, begini ya. Mubahal banyak yang Kita tidak paham. terbiasa berdiskusi tanpa ada konsekuensi. Masing-masing orang ingin terlihat benar. Kalau saya tidak, saya praktis saja. Saya ingin berlaku benar. Ya, agar kalau yang mau kebohongan itu mubahalah, tidak ke publik itu ada konsekuensi, ada risikonya. Karena yang saya hadapi ini adalah partai dakwah, maka saat kita bicara tentunya menuju kepada kebenaran. Agar kebenaran itu bisa ada konsekuensinya, apakah ada yang berbohong atau tidak yang berbohong, maka yang berbohong itu dilaknat. Saya siap kalau itu benar, maka semoga saya dilaknat Allah. Tapi kalau itu bohong, semoga yang menyatakannya juga mengalami konsekuensi yang sama. Itulah mubahalah. Proses bukan bersumpah Anda. Ya masalah yang berproses bukan dia. Yang berproses itu Anies dengan pimpinan PKS. Ya sudah, artinya ditanya tidak Aniesnya, berani, ditanya pimpinan sudah cukup PKS. saja.
semoga Ya, enggak masyarakat lah, jangan Anda lihat malam berani ini tidak berani tahu. lalu merasa Tahu bahwa konsekuensi hari ini. mengeksploitasi kebenaran untuk milik Anda. Salah. Loh tidak, saya meminta konsekuensi. Jangan kok. konteks itu dong. Anda serasa mengeksploitasi bahwa kebenaran yang milik Loh, Anda hanya tidak. dengan konteks itu. Kan konsekuensinya berdua. Ya, Kalau enggak saya dong, bohong kan enggak tidak sembarangan. konsekuensi. Ini Gitu. sebenarnya singkat soal deadline. Benarkah ada Nggak deadline? sembarangan begitu. Berbeda, Bung Ges. Saya langsung sampai tidak mau lagi diskusi. Tidak ada deadline begitu ya? Ya, makanya Sementara saya PKS mengajaknya tidak ya deadline. sudah. Oleh Siapa Silakan yang, ditanya ke Mas Anies itu. siapa yang berbohong agar ada konsekuensi dari yang kita percayai. Oke, baik. Masalahnya Kan bukan begitu. beliau yang dikasih deadline. Dikasih deadline kan Mas Anies. Yang Ya, menyatakan kan Anda deadline pimpinan yakin. PKS. Silakan Anda yakin. ditanya. Begini, kalau Anda yakin dengan Anda Ya, yang saya katakan, yakin nggak ada urusannya juga mubahala emang apaan ya kan? berarti Santai takut. aja. Ya sudah, selesailah sudah. Baik. Selesailah sudah. Nah, seru kan? Jarang-jarang lihat anak abah tempur sama PKS. Bagaimana nih menurut kalian? Selanjutnya nih ada sebuah video dari Mbah Amin yang lagi-lagi, atau bukan lagi-lagi sih, yang rajin banget gempur Pak Jokowi nih. Kali ini Mbah Amin itu ngerasa harus waspada nih saat-saat ini. Bagaimana videonya? Mari kita simak saja. Let's go. Jadi kita harus awas, Mulyono ini masih berbahaya. Di ujung akhir kekuasaannya saja masih melakukan reshuffle kabinetnya. Ini kita lihat di permukaan. Yang di bawah permukaan kita tidak pernah tahu. Bisa-bisa Mulyono dan Bolodupanya juga ikut kalap, ya. Kemudian melakukan huru hara politik, ya. Memancing pertikaian di antara anak bangsa di akar rumput, kemudian menggelontorkan uang tak terbatas pada sebagian rakyat untuk membuat demo tandingan secara massal dan masif dan lain-lain. Jadi Mulyono bisa saja mengharap menjelang 20 Oktober nanti situasi dan kondisi Indonesia yang jadi semakin karut-marut, dan itulah saat Mulyono akan melancarkan aksi-aksi jahatnya. Ini kekhawatiran saya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ini sebagai apa? Sedia payung sebelum hujan ya. Jadi Mulyono itu sekali lagi sosok yang dablek, tidak lagi punya rasa malu dan durjana. Mbak Amin nih, kok beliau kan paham bener ya namanya agama ya. Ya waspada sih boleh sedia payung, tapi kan tuduhannya itu sebenarnya udah sulit ya kita bayangkan nih apa yang di dalam pikirannya Pak Amin, kenapa begitu banget ya sama Pak Jokowi ya. Harusnya kan lebih bijak lah dalam melihat sebuah persoalan atau mengkritisi lah caranya itu. Mbak Amin ya, semoga Mbak Amin selalu sehat selalu ya. Bagaimana menurut kalian nih? Berikan komentar ya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.